A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Zikra, NIM 1920 50 20 30, mahasiswi UIN Raden Kota Palembang, program studi bimbingan dan penyuluhan Islam semester 4. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kesehatan mental dengan tema kepribadian ganda. Kepribadian ganda atau gangguan identitas disosiatif adalah suatu kondisi ketika seseorang memiliki dua atau lebih kepribadian yang berbeda antara kepribadian yang satu dengan yang lainnya. Pengidap gangguan ini mengalami kepribadian yang berubah-ubah, tetapi hal ini tidak disadari oleh pengidapnya. Gangguan ini ditandai dengan gangguan memori kesadaran atau kepribadian yang umumnya dipicu oleh stres atau kejadian traumatis yang dialami orang tersebut pada masa kecilnya. Bentuk trauma ini dapat berupa kekerasan fisik atau emosional yang terjadi secara berulang-ulang. Penderita kepribadian ganda setidaknya memiliki dua macam kepribadian. Saat kepribadian yang satunya sedang dilakoni, penderita ini tidak ingat bahwa dirinya memiliki kepribadian yang lainnya. Begitu pula sebaliknya, kepribadian yang berbeda tersebut dapat disertai dengan identitas yang berbeda, misalnya jenis kelamin atau nama yang berbeda pula. Perubahan kepribadian ini umumnya dipicu oleh kejadian yang mengingatkan pengidapnya itu terhadap peristiwa traumatis yang pernah dialami akibat gangguan kepribadian dan gangguan ingatan ini. Pengidap kepribadian ganda seringkali mengalami gangguan relasi dengan orang di sekitarnya. Pengidap kepribadian ganda juga mengalami beberapa gejala lainnya seperti kecemasan, depresi, suasana hati yang berubah-ubah. Misalnya saat ini orang tersebut sangat senang, tetapi dalam 30 menit ke depan dia bisa marah-marah karena hal yang sepele. Terus selanjutnya itu depresionalisasi, yaitu merasa terpisah dengan tubuh dan pikirannya sendiri. Yang selanjutnya itu derealisasi, yaitu merasa lingkungan sekitarnya tidak nyata. Selanjutnya gangguan tidur, memiliki keinginan bunuh diri. Halusinasi itu misalnya mendengar suara tertentu padahal tidak ada suara apapun di sekitarnya. Selanjutnya itu ada penyebab dan resiko dari faktor kepribadian ganda. Kepribadian ganda selalu dipicu oleh adanya trauma psikis tertentu. Trauma tersebut dapat berupa kecelakaan, bencana alam, pelecehan seksual, atau tindak kekerasan. Sebagai upaya untuk mengatasi peristiwa traumatis yang dialami secara tidak sadar oleh otak pengidap kepribadian ganda, berusaha untuk memisahkan memori buruk tersebut dengan kehidupan normal sehari-hari yang dalam istilah medis disebut dengan disosiasi. Mekanisme disosiasi ini menimbulkan gejala kepribadian ganda. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah kepribadian ganda yaitu dengan menghindari faktor pencetusnya, yaitu stres psikis. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menghadapi dan mengelola stres dengan baik. Jika seseorang mengalami kesulitan dalam mengelola stres, mereka dapat meminta bantuan psikolog atau psikiater jika itu dibutuhkan, dan menghindari tindakan atau situasi yang dapat meningkatkan resiko anak menderita gangguan ini, seperti pelecehan seksual, penganiayaan, atau penelantaran. Jika seorang anak mengalami kejadian yang membuatnya trauma, segera bawa ia ke dokter spesialis kejiwaan
maka dokter inilah yang akan membantunya untuk menyikapi ingatan terhadap kejadian traumatis tersebut dengan cara yang positif. Pengobatan kepribadian ganda serta tujuan pengobatannya adalah untuk menghubungkan kepribadian yang berbeda-beda menjadi satu jenis kepribadian saja. Dengan begitu, pasien diharapkan dapat kembali menjalankan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengobatan yang dilakukan harus dapat menolong pasien kepribadian ganda untuk menyadari stres psikis yang dialaminya. Selanjutnya, berlatih menerima dan kemudian berupaya untuk mengatasinya dengan bantuan psikiater. Beberapa metode pengobatan yang dapat dilakukan itu diantaranya yang pertama terapi kognitif. Perilaku terapi ini dilakukan dengan cara berdiskusi antara psikiater dengan pengidap kepribadian ganda yang bertujuan untuk mengubah pola pikir dan perilakunya. Yang kedua itu terapi keluarga. Dalam terapi ini keluarga dilibatkan untuk memahami tanda-tanda penginap akan berubah kepribadian untuk membantu mengontrol dan menenangkan pengidap. Selanjutnya itu terapi seni. Terapi seni dapat dilakukan itu seperti melukis, menyanyi, bermusik, dan yang sebagainya, yang bertujuan untuk membantu pengidap dalam mengeksplorasi pikiran dan perasaannya. Selanjutnya itu obat-obatan antidepresan. Obat-obatan ini dapat digunakan untuk membantu meringankan gejala yang dialami oleh pengidap, tetapi bukan sebagai terapi utama untuk mengatasi kepribadian ganda. Nah, sedangkan metode pengobatan pada kepribadian ganda itu dilakukan dalam jangka panjang. Tujuannya psikoterapi untuk menyatukan kembali seluruh kepribadian yang terpecah. Namun perlu diketahui, psikoterapi hanya bersifat membantu penderita untuk memahami kondisi yang dialaminya agar dia dapat menghadapi dan mengatasi kondisi tersebut. Selanjutnya, psikiater juga dapat melakukan hipnoterapi untuk membantu mengendalikan perilaku yang tidak normal yang membuat psikoterapi lebih efektif. Dokter juga memberikan antidepresan, obat antiseptik, atau obat penenang untuk mengatasi gejala gangguan mental yang dialami oleh penderita gangguan kepribadian ganda. Baiklah, lanjut ke contoh kasus. Yang pertama, Juanita Maxwell. Pada tahun 1979, Juanita Maxwell yang berusia 23 tahun bekerja sebagai pelayan hotel di Fort Myers. Pada Maret tahun itu, tamu hotel berusia 72 tahun dibunuh secara brutal. Dia dipukuli, digigit, dicekik sampai mati. Maxwell ditangkap karena ada darah di sepatunya dan goresan di wajahnya. Sementara menunggu persidangan, Maxwell ini menemui psikiater dan seketika datang ke persidangan. Dia mengaku tidak bersalah karena memiliki banyak kepribadian. Maxwell mengaku memiliki 6 kepribadian di samping kepribadiannya. Salah satu kepribadian yang dominan adalah Wanda Weston yang melakukan pembunuhan itu. Maxwell dikirim ke rumah sakit jiwa karena mengatakan bahwa dia tidak mendapatkan perawatan yang tepat dan hanya menerima obat penenang. Selanjutnya, Shirley Mason lahir 25 Januari 1923, tampaknya memiliki masa kecil yang sulit. Ibunya menurut kisah Mason adalah wanita yang jahat. Banyak tindakan pelecehan yang dilakukan ibunya, termasuk memberikan Shirley enema dan kemudian
mengisi perutnya dengan air dingin. Mulai tahun 1965, Mason mencari bantuan untuk masalah mental yang dihadapinya. Dan pada tahun 1954 dia mulai menemui Dr. Cornelia. Pada tahun 1965 Mason memberitahu Wilbur tentang episode-episode aneh ketika dia menemukan dirinya di hotel-hotel di berbagai kota tanpa tahu bagaimana dia sampai di sana. Sybil atau Shirley Mason adalah kasus kepribadian ganda yang paling terkenal karena kisahnya itu ditulis dalam sebuah buku. Jadi kita yang tinggal di lingkungan orang yang memiliki gangguan kepribadian ganda, kita harus memberikan dukungan dan kita tidak boleh mengukilkannya. Tetapi kita harus tetap berhati-hati karena mereka sewaktu-waktu bisa melakukan hal-hal yang mungkin dapat membahayakan kita maupun orang lain yang ada di sekitarnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.